गाया कृष्ण पताया करे श्रीमते चैतन्य Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jai Gurudev ki Jai Chaitanya.
for your nice reception. Terima kasih atas I sambutan am really impressed by this, and dan I'm happy to see you all here again in Bali. saya terkesan dengan semua ini dan saya bahagia sekali bisa melihat semua penyembah sekali lagi di Bali. We do Guru Puja Kita telah melakukan guru puja because Gurudev is connecting us with Bhagavan Krishna. karena guru kerohanian Guru Dev menghubungkan kita bersama Krishna. We need bhakti. Kita To get Krishna, we need bhakti. untuk mendapatkan Krishna kita perlu bakti. And what is that bhakti? Dan apa itu bakti? Bhakti means Krishna Raga. Bakti artinya Krishna Anuraga. Krishna Anuraga means to develop love for Krishna. Krishna Anuraga artinya kita hendaknya mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna. But we have attachment for many things other than Krishna. Tapi malangnya kita mengembangkan begitu banyak keterikatan selain dengan Krishna di dunia material ini. So, how can we change our attitude from material to spiritual one? Jadi bagaimana caranya untuk merubah kecenderungan-kecenderungan kita ini dari kecenderungan material menjadi kecenderungan spiritual? If you not develop our material attachment, Jika we kita cannot tidak become happy. Jika kita tidak meninggalkan keterikatan material kita, kita tidak pernah bisa senang. So how we can get rid of this material attachment? Jadi bagaimana caranya kita terbebas dari keterikatan material ini? And this material attachment is Maya. Keterikatan material ini juga disebut Maya. So we are all entrapped by Maya. Dan kita semuanya telah terperangkap oleh Maya. So only Gurudev, out of his causeless mercy, he Yes. is appearing here and trying to connect us with Bhagavan Krishna. Hanya atas karunia yang tiada sebabnya dari Guru Dev, guru kerohanian, yang telah muncul di hadapan kita untuk membebaskan kita dari cengkraman Maya dengan menghubungkan kita kembali kepada Krishna. When one will be connected with Krishna, then Maya will run away. Maya cannot remain with him. Ketika seseorang sudah dihubungkan kembali bersama Krishna, maka Maya akan menjauh, dia akan lari dengan sendirinya. As long we are not connected with Krishna, Selama kita belum dihubungkan kembali bersama Krishna, so Maya is playing with us. maka Maya terus akan bermain ataupun mempermainkan kita. And we are becoming servitor of Maya. Dan kita telah menjadi pelayan dari Maya. Krishna bhuli sei jiva anadi bahir mukhote Maya tarade samsara vidu. One has forgotten Krishna. Therefore he has turned his face away from Krishna. Karena orang telah melupakan Krishna dan memalingkan wajahnya dari Krishna kepada Maya, karena itulah dia terperangkap oleh Maya di dunia material Since ini. time immemorial, we have turned our face away from Krishna. Dari semenjak waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi, kita sudah memalingkan wajah kita dari Krishna. So if someone will forget Krishna, he will become the servitor of Maya. Kalau seseorang sudah melupakan Krishna, pasti dia akan menjadi pelayan Maya. Unless he will develop his relationship with Krishna, Tanpa seseorang dapat mengembangkan kembali hubungannya bersama Krishna, time and again he will come to this Maya world, maka akan berulang-ulang kali dia harus datang lagi ke dunia material ini. and he will develop his relationship with Maya. Dan dia hanya terus-menerus mengembangkan hubungannya bersama Maya saja. And by getting related with Maya, one will suffer. Dan dengan berhubungan terus dengan Maya, maka dia akan terus menderita. So Gurudev is giving us Krishna. Maka Guru Dev, guru kerohanianlah yang telah memberikan kita
Krishna. Krishna Samanda, relationship with Krishna. Ya, beliau memberikan Krishna Samana atau hubungan kembali, yang menghubungkan kembali kita dengan Krishna. How he is giving us Krishna? Bagaimana guru kerohanian memberikan kita Krishna? By love, bestowing love. Dengan memberikan, dengan menebarkan cinta kasihnya. Krishna Prema. Dengan memberikan Krishna Prema. We have love for many things, but we don't have love for Krishna. Kita telah mengembangkan cinta kita untuk begitu banyak objek-objek material, tetapi kita tidak mengembangkan cinta kita untuk Krishna. Even if we are ready to give up our life Bahkan kita siap untuk meninggalkan hidup kita sendiri for that material attachment, untuk keterikatan-keterikatan material. but still we are not able to give up that attachment. Tapi tetap kita tidak mampu untuk meninggalkan keterikatan itu. This is Maya. Inilah yang disebut maya. This is illusion. Inilah hayalan. Why one will get so much misery, so much suffering, even ready to give up his life only for Maya? Kenapa orang siap menderita begitu banyak, begitu besar, bahkan berkorban nyawa sekalipun hanya untuk keterikatan material? Therefore, Guru is coming here, though he has nothing to do in this material world, still out of his causeless mercy he is descending here. Karena itulah guru datang ke dunia material ini, walaupun beliau tidak ada urusan dengan dunia material ini, maka guru tetap turun datang ke dunia material ini. How the people will develop love for Krishna so that they will forget Maya. Ya, bagaimana caranya orang bisa melupakan maya sehingga dia dapat mengembangkan cinta kasihnya kepada Krishna. Unless they will forget Maya, they will never turn their face towards Krishna. Sampai seseorang melupakan hubungannya dengan maya, barulah dia akan dapat memalingkan wajahnya kembali kepada Krishna. So Gurudev, Mahajana, Sadhu, they are coming to teach us how to develop bhakti for Krishna. Gurudev, Sadhu, Mahajana, Vaishnava datang untuk mengembangkan kembali cinta kasih kita kepada Krishna. Prema bhakti jaite avidya vinasa jaite. Prema bhakti jaha oite, avidya vinasa jete. So avidya, we have avidya. Avidya means ignorance. Kita telah diliputi oleh avidya ataupun kegelapan, This kebodohan. avidya is coming from Maya. Avidya ini, kebodohan, kegelapan ini datang dari And maya. how this avidya will go? Bagaimana avidya ini akan bisa dihilangkan? If you develop prem bhakti, Ya, satu-satunya cara hanya dengan mengembangkan prema bhakti. then will become free from avidya. Barulah kita akan terbebas dari avidya. The opposite is vidya. Jadi lawan daripada avidya adalah widya. Vidya, if someone is having vidya, then he is binayi. Ya, kalau seseorang Very humble. telah mengembangkan widya, mengembangkan pengetahuan rohani, maka dia disebut winai ataupun mengembangkan kerendahan hati. Vidya dadati binayam. Di widya dadati winayam. Vidya gives us humbleness. Widya ini, pengetahuan rohani ini memberikan kita kerendahan hati. Those who are having knowledge, they are humble. Mereka yang sungguh-sungguh memiliki pengetahuan, dia akan memiliki kerendahan hati. Those who are not having knowledge, they are not humble. Mereka yang tidak memiliki pengetahuan, dia tidak memiliki kerendahan hati. What they are thinking? Apa yang mereka pikirkan? They are thinking they are the doers. Mereka selalu berpikir bahwa dirinya lah pelaku dari segala They kejahatan. develop aham mameti, I-ness, mine. Karena dia berpikir dirinya sebagai pelaku, maka dia mengembangkan ahamameti, aku dan milikku. This is the activities of Maya, illusion, energy of Krishna. Inilah aktivitas daripada maya ataupun tenaga menghayalkan dari Krishna. Krishna is the only doer. Krishna lah pelaku dari segala sesuatu. Krishna is the only Purusha. Karena Krishna lah purusa yang utama. He is the only enjoyer. Dan hanya Krishna lah sebagai penikmat. But when we are in Maya, we are thinking we are the Purusha. Tetapi ketika kita dalam maya, kita berpikir bahwa diri kita sebagai We are purusa, the doer. sebagai penikmat, sebagai pelaku. We are the enjoyer.
Dan kita kemudian berpikir kita sebagai penikmat. And therefore we are getting all types of sufferings. Karena itulah kita mendapatkan segala jenis penderitaan. And how one can get rid of this? Bagaimana seseorang bisa terbebas dari semua hal ini? That Purusha Bhava. Untuk mengembangkan untuk meninggalkan konsep Purusa Bhava ini. That concept, that Purusha Bhava, how one can give up it? Bagaimana seseorang dapat meninggalkan Purusa Bhava ini? If one will know that the Supreme Person of Godhead Krishna is the only Purusha, then he will give up this idea that I am Purusha. Jika seseorang dapat mengetahui, mengembangkan pengetahuan bahwa satu-satunya Purusa Bhava, satu-satunya penikmat dan pelaku yang tertinggi adalah Bhagawan Sri Krishna, baru seseorang dapat meninggalkan konsep bahwa dirinya sebagai Purusa Bhava. So therefore Guru Sadhu, they come, they say that only Purusha is the Supreme Lord. Karena itulah sadhu guru datang hanya untuk mengingatkan kita bahwa satu-satunya penikmat utama, pelaku utama adalah Bhagawan Sri Krishna. No one is Purusha. Tidak ada seorang pun dapat disebut sebagai Purusa. So this is the illusion of all the living entities. Inilah hayalan dari semua makhluk hidup. Unless they will know Bhagavan is Purusha, Sampai dia mengetahui bahwa hanya Bhagawan Sri Krishna adalah Purusa. time and again they will come to this place. Maka terus berulang-ulang kali dia akan datang lagi ke dunia material ini. And they will suffer life after life. Maka dia akan terus menderita penjelmaan demi penjelmaan, kehidupan demi kehidupan. When the jiva is suffering, Ketika sang jiwa dalam penderitaan, Bhagavan Krishna is not happy, nor the devotees of Krishna, they are also not maka happy. Bhagawan Sri Krishna tidak senang. Para Krishna Bhakta, para penyembah murni Sri Krishna juga tidak senang melihat penderitaan para jiwa. All are Krishna's part and parcel. Karena semua jiwa adalah percikan-percikan kecil dari Krishna. So all are bhaktas. Karena itu semua jiwa adalah bhakta. The bhaktas, they should get always pleasure, happiness. Sebagai bhakta, sesendaknya selalu mendapatkan segala kepuasan dan kesenangan. Why they are not able to get this pleasure? Tetapi mereka tidak mampu untuk mendapatkan kesenangan kebahagiaan ini. Because they have no connection with Bhagavan Krishna. Ya, karena mereka tidak mempunyai hubungan lagi bersama Krishna. Therefore Maya is standing in front of them. Karena itulah Maya berdiri di hadapan mereka. So Guru Sadhu, they come and they give the name of the Supreme Lord. Karena itu sadhu guru datang memberikan nama dari Tuhan. And by chanting the holy name of this Lord, one can develop loving relationship with Krishna. Dengan mengucapkan nama suci Tuhan, ya, seseorang dapat mengembangkan kembali hubungannya yang intim bersama Krishna. There are two types of names. Ada dua jenis hutang. One is secondary, one is chief. Ya. Ada yang disebut utama, dan ada juga yang disebut kedua. What is Uttam name? What is the chief name? Ada nama utama dan ada nama yang disebut sebagai nama yang kedua. Apa yang disebut nama utama? By uttering or chanting the name of the Lord, if one can develop loving relationship with Lord, then we can say that is the Uttama name or chief name. Utama nama itu artinya kalau seseorang mengucapkan nama tersebut, dia mulai dapat mengembangkan cinta kasih rohaninya kepada Tuhan, kepada Krishna, maka nama itu disebut sebagai nama utama. That is the best name. Itulah nama yang terbaik. By chanting that name, one is developing his loving relationship with Krishna. Dengan mengucapkan nama suci itu, nama Tuhan itu, dia dapat mengembangkan hubungan cinta kasihnya bersama Krishna. And this name was being uttered by all the inhabitants of Braja. Dan nama ini selalu diucapkan oleh para penduduk Braja Bumi. That name was Krishna. Dan nama itu adalah Krishna. The Krishna name is very nice and cheap name.
Dan nama Krishna itu adalah nama utama dan nama yang sangat indah, the sangat best manis. name. Nama yang terbaik. And by uttering that name, chanting that name, Dengan mengucapkan nama tersebut, dengan menyanyikan nama tersebut, one can develop love for Krishna. orang dapat mengembangkan cinta kasihnya kepada Krishna. The gopis, they were always chanting the name of Krishna. Seperti para gopi selalu mengucapkan nama suci Krishna. They were not saying Bhagavan. Mereka tidak pernah mengatakan Bhagawan. They were not chanting Param Brahma, Mereka juga tidak pernah mengucapkan kata Param Brahma Parameshwar. ataupun Parameswara. They were saying Krishna. Kana. Mereka hanya mengucapkan nama Krishna, Kana. The Brajavasini, the damsels of Braja, Para Brajawasini, para penduduk putri-putri di Braja, they were always chanting the best name of Bhagavan Krishna. mereka selalu mengucapkan nama yang terbaik dari Bhagawan Krishna. And they were having nice, loving relationship with Krishna. Dan mereka memiliki hubungan cinta kasih yang sangat baik bersama Krishna. So if we can chant the best name of Bhagavan Krishna, we can also develop our loving relationship with Him. Jika kita dapat mengucapkan nama yang terbaik dari Bhagawan Krishna, maka kita pun dapat mengembangkan cinta kasih kita kepada Bhagawan Sri Krishna. So Bhagavan Krishna is Mahaprabhu. He appeared here as Chaitanya Mahaprabhu and he distributed this name. Dan Bhagawan Sri Krishna telah muncul ke dunia material ini untuk Kali Yuga ini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk membagikan nama sucinya sendiri. The name was there, Nah, nama suci sebelumnya sudah ada di sana. but nobody knew that by chanting that name, one can develop love for Krishna. Tetapi tidak ada seorang pun tahu dengan mengucapkan nama suci Krishna tersebut akan mampu untuk mengembangkan cinta kasihnya bersama Krishna. Therefore, Bhagavan saying, Juga Dharma Pravartana Hoyam Sahite, Amabina Nunare Braja Premodite. The Juga Dharma can be established by my plenary portions. They can establish Juga Dharma. But if Kalau I hanya want- sekadar untuk menegakkan Yuga Dharma, ya, bagian-bagian ataupun ekspansi dari diriku, mereka cukup mampu untuk menegakkan Yuga Dharma. But if I will not go, Tetapi jika aku sendiri tidak datang, no one can give that Braja Prem, love of Braja. tidak ada seorang pun yang mampu memberikan Braja Prema tersebut. That means if I will not descend or I will not go, then how the people will understand the name is having so much love for Krishna. Ya, jika itu artinya jika aku sendiri tidak datang, itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, jika aku sendiri tidak datang, siapa yang dapat mengetahui bahwa nama suci tersebut memiliki begitu besar cinta kasih kepada Krishna sendiri? Therefore, Chaitanya Mahaprabhu appeared here as a devotee of Krishna. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke sini sebagai penyembah dari Sri Krishna. And he preached Dan beliau mengajarkan that the name can give you love, bahwa nama tersebut dapat memberikan Anda cinta, which was not distributed in any other yuga. yang mana belum pernah dibagikan dalam yuga-yuga yang lainnya sebelumnya. And this name is having prem, love. Nobody knew this. Dan nama ini memiliki begitu prema, begitu banyak prema, begitu besar cinta kasih yang terdapat dalam nama suci itu. Tidak ada seorang pun tahu juga It sebelumnya. was just like hidden treasure. Karena ini persis seperti harta yang terpendam ataupun harta yang tersembunyi. We will find Rupa Goswami Pad has mentioned in Shoko, Chiradadatan Nijagupta Vitam, So Prema Nama Mrutamatudara, Apamaram Jo Vitatar Guru Krishna Janebhyo Tamaham Papate. This name was not given in any other yuga. Ya, sebagai seloka dikutip dari Srila Rupa Goswami, dinyatakan bahwa nama ini belum pernah diberikan sebelumnya dalam yuga-yuga yang lainnya. And nobody knew that this name is having so much love. Dan tidak ada seorang pun tahu bahwa nama suci ini, nama Krishna ini memiliki begitu besar cinta kasih. Therefore it was hidden.
Karena itulah ini disebut sebagai harta yang like tersembunyi. hidden treasure, Gupta Vita. Ini disebut sebagai Gupta Vita, artinya harta yang tersembunyi. Bhagavan Krishna's name is having so much love, so prema, nama, amrita, ati udar. Ya. Nama suci Krishna disebut sebagai memiliki swaprema atiuta drita, ya, juta. Artinya So memiliki prema, swaprema, nama, amrita, amrita, ati udar. hati udara. So prema means his own name is having so much love. Swaprema artinya nama suci beliau sendiri memiliki begitu banyak prema, begitu banyak cinta kasih. That is amrita, that is like nectar. Dan cinta kasih itu, prema itu bagikan amrita. Out of magnanimity, Bhagavan Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu Karena kemurahan hatinya, Bhagawan Sri Krishna dalam wujud, dalam bentuk sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu distributed this name prem to one and all without any distinction. membagikan nama prema ini kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. And the same activities is being done by the sadhu and mahajana gurus. Dan kegiatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu telah dilakukan pula oleh para sadhu guru Vaishnava. So therefore Mahaprabhu is saying, Mahaprabhu is giving his own mala to everyone. Karena itulah para sadhu mengatakan Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan garland, memberikan kalungan kepada setiap orang. Nama prema mala gunti paralo sabare. Nama prema mala gunti Paralo sabare. parala sabare. It make the garland out of the name. Prema. Beliau membuat garland, membuat kalung yang terbuat dari nama dan prema. अपने गोलार माला सभा कर दिया. His own mala he gave to everyone. Dan mala beliau sendiri ini beliau berikan kepada setiap orang. That means his own name he gave to everyone. Dan itu artinya bahwa nama prema beliau sendiri ini beliau berikan kepada setiap orang. And he said, go and get Krishna. Dan beliau mengatakan, ayo pergi, ayo datang dan ambillah Krishna, dapatkan Krishna. Chant the holy name of Krishna and get Krishna. Ya, ucapkan nama suci Krishna dan raihlah Krishna. Once you will get Krishna, Maya cannot disturb you. Kalau seseorang sungguh-sungguh mendapatkan Krishna, maka Maya tidak akan dapat mengganggu dirimu Maya will lagi. remain very, very far from you. Ya, dan Maya akan sangat jauh dari dirimu. So therefore, sadhu guru, they travel, they go to different places. Karena itu sadhu guru datang dan pergi ke tempat-tempat yang berbeda-beda. Beliau selalu berkeliling Only to distribute this nam prem. hanya untuk membagikan nama prema ini. So therefore, we will have to follow submissively to sadhu guru. Karena itulah kita hendaknya mengikuti dengan segala kerendahan hati ya langkah kaki para sadhu guru Vaishnava. Without anugatya, without following submissively to sadhu guru, Tanpa anugatya, tanpa mengikuti dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan hati, one cannot remain in bhakti path. maka seseorang tidak akan tetap bisa bertahan dalam jalan bakti. So, this is our request that you should also chant the holy name nicely. Dan inilah permohonan kami, permohonan Guru Maharaj, agar kita semua mengucapkan nama suci And Krishna develop loving relationship with Krishna. dan mengembangkan kembali hubungan cinta kasih bersama Then you Krishna. can become free from Maya's influence, Barulah kalian akan terbebas dari pengaruh Maya. and you will be happy in this life. Maka kalian kemudian akan berbahagia, bersenang hati dalam hidup ini. And after leaving this body, you will go back home, back to Godhead. Dan setelah meninggalkan badan ini, akan kembali pulang ke dunia rohani. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
हरे राम राम हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय प्रेम नाम संकीर्तन की जय श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय प्रेम पुरुषोत्तम श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय प्रेम दत्ता श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय जय श्री राधा रासेश्वर की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय गोप मानव हरि बोल. Pada pertanyaan? हरे कृष्ण Mati betul. Hare Krishna Maharaj. Ini mau bertanya Prabhu, masalah cinta kasih kepada Sri Krishna. Ya, ini kebetulan baru-baru ini ada lihat tayangan film di TV masalah Mirabai misalnya gitu ya. Jadi Mirabai ini banyak menjadi pertanyaan karena Mirabai juga cinta kasihnya luar biasa pada Sri Krishna. Cuman beliau memuja Krishna tanpa Srimati Radharani. Sedangkan kita yang di Gaudiya Vaishnava itu dianjurkan untuk memuja Krishna dengan Srimati Radharani. Bagaimana model cinta dari keduanya? He has a question love for Krishna because on the one of the Indian film Mahaputra was mentioned about Mirabai, his love for Krishna, but she's worshipping only Krishna without Radharani. But we are following in Gaudiya Vaishnava, we worshipping Radha and Krishna. So what is the difference between this Mirabai love with Krishna and our love through Radharani to Krishna? Mirabai actually she wanted to merge into the body of Bhagavan Krishna. Ya, Mirabai ingin masuk ke dalam badan Sri Krishna, merge artinya bersatu dalam badan Sri Krishna. But the dear devotees of Krishna, they want to serve Bhagavan Krishna. Tetapi para penyembah Sri Krishna ingin melayani Bhagawan Sri Krishna. And if someone will serve Bhagavan Krishna, Dan jika seseorang melayani Bhagawan Sri Krishna, then he has to get the mercy of Srimati Radharani because she is the topmost servitor of Bhagavan. ya, jika seseorang sungguh-sungguh ingin melayani Bhagawan Sri Krishna, maka dia harus mendapatkan karunia dari Srimati Radharani. Karena Srimati Radharani lah penyembah Krishna yang tertinggi, ya hanya Srimati Radharani yang mampu memberikan kepuasan Krishna. Srimati Mirabai, Devi, she wanted to get Bhagavan Krishna as her Lord of her life. Ya, Dewi Mira ataupun Mirabai ingin mendapatkan Krishna sebagai Tuhan dari hidupnya. Every day she was absorbed in Krishna, thinking that Krishna is her Lord. Ya. Dan setiap hari dia berpikir dan melayani Krishna dan berpikir bahwa Sri Krishna adalah tuannya. But Mirabai was not serving Krishna Tetapi Mirabai tidak melayani Krishna because she did not know that by serving Krishna,
how much pleasure is there. Karena Mirabai tidak tahu bahwa dengan melayani Krishna betapa besar kebahagiaan yang diperoleh dengan melayani Krishna. The devotee of Krishna, they serve Krishna selflessly. Dan para penyembah Krishna melayani Krishna tanpa mementingkan dirinya sendiri, hanya semata-mata untuk kepuasan Krishna. But Mirabai was having self-interest. Tetapi Mirabai mempunyai kepentingan dirinya sendiri. Therefore, we the Gaudiya Vaishnava, they don't follow Mirabai. Karena itu kita sebagai Gaudiya Vaishnava, kita tidak mengikuti cara yang dipakai oleh Mirabai. We want to serve Krishna, give him happiness. Dan kita ingin melayani Krishna dan memberikan kepuasan kepada Krishna. That we can do by following Srimati Radharani. Dan itu dapat kita lakukan dengan mengikuti langkah dari Srimati Radharani. So therefore Vaishnavas they serve Radha and Krishna. Karena itulah para Vaishnava melayani Sri Radha dan Krishna. Not only Krishna. Tidak hanya Krishna saja. Oke. Ada yang lain? Paul dipuja dulu. Divuja. Baik. Hare Krishna, Gurudev. Tadi di pelajaran terakhir Gurudev sangat menekankan bagaimana cara kita harus melayani Guru dan Krishna dengan kerendahan hati. Pengalaman sering sekali kita, terutama saya, sangat kelihatannya gampang, tapi ternyata lebih sangat sulit menjadi tunduk hati. Bagaimana tips-tipsnya agar kita bisa selalu belajar mengembangkan kerendahan hati? Mohon ulasan lebih lanjut dari Guru Maharaj. On the last of your Guru Maharaj speech was stressing that have to serve Guru and Krishna with humbleness, with sincerity. But most of us, he said that we are not humble or not just doing like a machine. So what is the secret to do service with humbleness? I don't know anything. Saya tidak tahu apa-apa. That automatically one will become humble. Ya, otomatis orang akan menjadi rendah hati. That is the secret. Itulah rahasianya. Sudah? Prabu Sankita. Pertanyaannya sama. Have a same question, Guru. Same question. Terima kasih Guru Maharaj. Prabu Dibuja otak batin. Jadi pertanyaannya sama karena Guru Maharaj tadi menjelaskan apabila kita tidak mengembangkan kerendahan hati ini, maka sangat mudah sekali bakti itu digoyahkan. Bahkan maya akan sangat mudah mengganggu kita. Pertanyaan saya mungkin lebih agar Guru Maharaj membuka rahasia tadi, beliau masih menyembunyikan. Jadi bagaimana merendahkan hati yang serendah-rendahnya? Terima kasih. As same question, maybe Ishad already had contact with Vibhuja. And Guru Maharaj already mentioned, stressing that if we are not served with the sincerity, with the humbleness, our devotion will be very easy to disturb by Maya, and also will be influenced by Maya. So he said that maybe Maharaj already still keep the secret. Yeah. So please open the secret. How one become really humble and sincere in devotion. The Vaishnavas,
they are, even if they are very elevated, but they think they don't have anything, they don't know anything. Para Waisnawa selalu berpikir, walaupun beliau sangat maju, sangat tinggi sekali, beliau selalu berpikir tidak memiliki apa-apa. So, Chaitanya Mahaprabhu, he taught us. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu telah mengajarkan kepada kita. So he is saying to Prakashananda Saraswati, Beliau and mengajarkan Mayavadi kepada sannyasis, Prakasananda Saraswati juga kepada sannyasi-sannyasi yang lainnya. my Gurudev, he saw that I am unqualified one. Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan, ya, kenapa saya selalu menyanyi di jalan? Karena guru saya melihat bahwa saya tidak memiliki kualifikasi apapun To study Veda Vedanta. untuk mempelajari Weda Vedanta. So therefore he said, just chant Harinam. Karena itulah guru kerohanian saya hanya mengajarkan, menyuruh saya untuk mengucapkan nama suci. But actually he is the Supreme Lord. Tetapi sesungguhnya Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak lain adalah Tuhan yang Maha Esa sendiri. Why he said like that? Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Because he wanted to show his humbleness. Karena beliau ingin menunjukkan kerenahan hatinya. So therefore, Kunti Devi said this thing, Janma Aishwarya Sutta Sri Veer Edhaman Madapuman Naiva Haratu Abhidhatu Vaita Kinchana Gochar. Ya, karena itulah doa dari Ibu Kunti seperti sloka dikutip tadi. Janma, Janmai Suara Sutra Srivir Eda Manda Madapuman. birth, Janma artinya kelahiran di keluarga Ningrat, keluarga yang one is terhormat. born in high class family, he will have some mother. Mother means pride. Ya, kalau orang lahir di keluarga yang ningrat, keluarga yang tinggi, pasti dia akan memiliki kesombongan, memiliki keangkuhan. Someone is having so much opulence, money, he will have pride. Ya, kalau orang juga memiliki terlalu banyak kemewahan, harta benda, dia juga menjadi sombong. Somebody has studied Shastra, he will have pride. Kalau orang banyak mempelajari sastra juga menjadi sombong. Somebody is having beauty or strength, he will have pride. Kalau orang mempunyai ketampanan, kecantikan ataupun kekuatan, dia juga memiliki ya, kebanggaan, keangkuhan. And if that type of pride is there, Jadi kalau jenis-jenis kesombongan, keangkuhan ini ada di sana, he will not be able to understand Krishna. maka dia tidak akan mampu untuk mengerti Krishna. Rather, Krishna will not come to him. Bahkan Krishna sebaliknya tidak akan pernah datang kepada orang tersebut. Vaita Akinchana Gochar. Karena itu ditekankan kemudian Akincana Gocharam. Jadi থাকে বহু ধন তবে হবে অকিঞ্চন. If you have so much wealth, so much qualification, you become more akinchan, means become more poor. Then you can get the love of Krishna. Ya, kalau orang memiliki harta benda, memiliki pengetahuan, tetapi menjadi lebih rendah hati dari sebelumnya, maka dia akan mendapatkan karunia Krishna. Okay? Sampun? Ada lagi yang bertanya? That Ya. is Guru Krishna Kartun Maharaj. Ya. Saya seorang penyembah Yesus. Saya juga seorang penyembah Krishna. Gimana cara bisa melakukan keduanya? She said, I am also. Saya bisa Indonesia ya. Yeah. She said, I am the devotee of Jesus, and in the same time also devotee of Jesus, Christian. Yeah, Jesus Christ. And at the same time also want to become a devotee of Krishna. So
Jesus Christ is devotee of Krishna. How to adjust this? Because he's confusing. No confusion. Jesus Christ is the devotee of Krishna, very good devotee of Krishna. Ya, tidak ada masalah karena Yesus Kristus juga adalah penyembah murni Sri Krishna. If you are following Jesus Christ, you are also devotee of Krishna. Ya, jadi kalau adik sungguh-sungguh mengikuti ajaran dari Yesus Kristus, maka Anda juga akan menjadi penyembah Krishna. Follow nicely the instruction of Jesus Christ. Ikutilah perintah daripada ataupun ajaran Yesus yang terbaik. There is no difference between Jesus Christ's instruction and our Guru Acharya's instruction. Tidak ada perbedaan antara ajaran-ajaran daripada Yesus ataupun ajaran-ajaran daripada guru parampara kita. Therefore, Prabhupada Maharaj said, Jesus Christ is our Guru. Karena itu Srila Prabhupada mengatakan Yesus juga adalah guru kita. But follow what Jesus Christ said. Tapi ikutilah dengan baik apa yang dikatakan oleh Yesus. What Jesus Christ said. Apa yang dikatakan, diajarkan oleh Yesus Kristus. Develop love for God. Kembangkanlah cinta kasih kepada Tuhan. The same thing the Acharyas, Vaishnava Acharyas, they are also saying. Ya, para Acharya, para Vaishnava juga mengajarkan hal yang sama. Cintailah Tuhan. Tidak ada bedanya. Jesus Christ said, thou shalt not kill. Ya, Yesus Kristus juga mengatakan, anak-anaknya jangan membunuh. Don't kill any animal. Jangan membunuh binatang apapun. So we are also saying, don't take meat, fish, egg. Kita juga mengatakan hal yang sama, jangan makan ikan, daging, telur. So no problem. Tidak ada masalah. But follow nicely. Tapi ikutilah dengan baik. Masih ragu? But nowadays, actually, what Jesus Christ instructed, this is now become perverted by the different types of interpretations. Ya, tapi sekarang yang mereka menganggap dirinya sebagai pengikut ataupun pengikut Yesus, ya, ajaran Yesus Kristus, ya, mereka tidak lagi mengikuti ajaran Yesus Kristus yang murni. Mereka sudah terlalu banyak menyimpangkan ajaran-ajaran tersebut. I was traveling by train. One father was also traveling in that same train. Guru Maharaj sedang melakukan perjalanan dengan kereta api. Ada seorang ayah, seorang orang tua yang juga melakukan perjalanan yang sama dalam kereta api yang sama. So he wanted to give me some food from his own food, but it was meat. Iya, dan orang tua itu ingin memberikan makanannya kepada Guru Maharaj, tetapi makanan itu berisi daging. I said that I have my own food, just you carry on. Ya, Guru Maharaj mengatakan, saya juga sudah membawa makanan saya sendiri, silahkan Anda nikmati makanan Anda. So before taking that meat and some rice, he prayed to Jesus Christ. Sebelum dia makan nasi dan daging atau lauknya itu, mereka berdoa kepada Yesus Kristus. We also, when we take prasad, we also pray. Ya, ketika kita akan prasad, kita juga berdoa. So he might be thinking that whatever he is doing, whatever I did, both are same. Ya, mereka mungkin berpikir apa yang saya lakukan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Guru Maharaj adalah sama. But there is difference. Tetapi ada perbedaan yang besar. We are taking prasad, Kita menikmati prasad, melayani which prasad. was offered to Krishna. Ya, karena makanan itu telah sebelumnya dipersembahkan kepada Krishna. But he was taking something which was giving the nice taste to his palate. Tetapi mereka yang makan, yang mereka nikmati hanya memberikan ya kenikmatan kepada lidahnya. And he offered to Lord. Dan mereka mempersembahkannya juga kepada Tuhan. But Lord will never take it, Tetapi Tuhan tidak akan pernah menerimanya. never accept it. Tidak akan pernah menerimanya. So therefore, that was not prasadam. Karena itu apa yang dimakan oleh orang tua itu bukan prasadam. But when we offer something to Lord, Lord accepts it. Tetapi ketika kami mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan,
beliau menerimanya That become prasada. dan itu menjadi prasad. Mercy is there. Ada karunia di dalamnya. But what he ate as a father of a church, what he ate, it was not prasad, so he didn't get mercy from Lord. Jadi apa yang mereka makan sebagai ketua daripada gereja, ya, karena itu bukan persad, karena Tuhan tidak menerima persembahan itu, ya, maka itu bukan persad jadinya. So Jesus Christ did not want this type of offering. Dan Yesus Kristus juga tidak ingin, ya, jenis persembahan seperti tersebut. Why Jesus Christ will teach us to offer somebody's dead body to Krishna? Ya, kenapa Yesus Kristus harus mengajarkan, ya, seseorang ataupun pengikutnya untuk mempersembahkan, ya, mayat kepada ataupun bangkai kepada Tuhan? You understand? Untuk tata caranya itu saya harus bagaimana? Saya kan ikut Krishna. So, how is the process to do? Yeah. Process. Because you following Krishna. Whatever you will eat, you offer. Apapun yang Anda mau makan, persembahkan terlebih dahulu. Whatever you will do for Krishna's pleasure. Apapun yang ingin Anda lakukan untuk kepuasan Tuhan. This is the process. Itulah prosesnya. And thereby you will develop love for Krishna. Dengan cara demikian Anda akan mengembangkan cinta kasih kepada Krishna, kepada Tuhan. That was the mission of Jesus Christ. Itulah misi daripada Yesus Kristus. He wanted that everyone should come to the Lord and everyone should serve Him, develop. Yesus ingin supaya setiap orang datang kepada Tuhan dan mengembangkan cintanya kepada Tuhan, melayani Tuhan. And what more Jesus Christ said? Dan apa yang lebih banyak lagi yang dikatakan lebih lagi dari itu oleh Yesus? If you love me, you can love God. Ya. Kalau Anda mencintai diriku, Anda juga akan mencintai Tuhan. So the same thing we are saying. You develop love for Guru and Sadhu, then you can develop love for Krishna. Kita juga mengajarkan hal yang sama. Kalau Anda mengembangkan cinta kasih kepada guru, sadhu, maka Anda juga akan mencintai Tuhan. Prabhupada Maharaj said, you want to be Christian, be a true Christian. Srila Prabhupada mengatakan, kalau Anda ingin menjadi Kristen, jadilah Kristen yang sesungguhnya. If you want to be a Muslim, you should be a true Muslim. Kalau Anda juga tetap ingin menjadi seorang Muslim, jadilah Muslim yang sesungguhnya. Follow the Quran Sharif nicely. Ikuti Quran dengan baik. In Quran it is not mentioned that one should kill animal for his own palate. Di Quran juga tidak pernah dijelaskan seorang hendaknya boleh membunuh binatang untuk kepuasan lidahnya. You understand? Sudah paham? So, yes. Dalam Hare Krishna, dalam Sri Sastaka ada satu bait Trinadapi Sunisena. Kalau ini api Sesnuna apa Ewa? Karena dalam beberapa buku saya cek yang Inggris 2 api Sesnuna dan juga terjemahan bahasa Indonesia juga begitu. Tapi setelah bandingkan dengan buku Gurudev Trinadapi Sunisena itu benar Ewa di sana. Yang mana benar apa sama-sama? So, in the Siksastaka, sometimes they call Taroriva Saisnuna or Tarorapi Saisnuna. Which one is correct? Taror Iva. Taroriva. Tarur Iva. Taroriva Saisnuna. Iva. Iva means like. Ya, Iwa artinya seperti. Like a tree.
Seperti Taru means tree. taru artinya Taru, pohon. Iwa. Taru iwa. Together it is become Taru Iwa. Taru iwa. Jadi berarti beberapa ini ada kesalahan ketik. Ya, itu supaya tidak terus-terusan salah. Because sometimes they call taro rapi saistuna, taro riwa saistuna. Some different. Dua kali apinya di sana. Where is written Taru Rapi? In songbook in English and also we have translate Indonesia also same wrong. Taru Rapi also can in other sense means you should also be tolerant like tree. That can be possible. Toror api artinya hendaknya Anda menjadi toleransi seperti pohon. Also. Also. Juga. Yang original yang mana? Yang ceritanya Mang Prabu. Ya itu. Original aja. So which one is the original one? Huh? Toleran api sunicena, toror iwa sahisnuna. Itu yang benar. I know Taru Iwa. Taru Rapi says na. Iya, Trenat api sahisnuna. Dan api sini channel. Na tapi suni cheno Taru Iwa says na. Trenat api sunicena, toror iwa sahisnuna. Amanina madanina kirtania sadahari. And it can be possible if you will say also one should become tolerant like tree. Like that. Juga artinya kan kalau teror api itu juga hendaknya Anda menjadi toleransi seperti pohon. Kan lebih ringkas kalau What is jadi English translation is there like that? English. Terjemahan bahasa Api double. Nggak, terjemahan bahasa Inggrisnya. terjemahan bahasa Inggrisnya. Translation same. Only the Sanskrit verse is different, but the English translation is same. Same. Arti? Demi. I mean also Cek. this one api double. Tunat api. Renat api. What is the meaning? The tradition same. And also in Indonesia One should become more humbler than blade of grass. Tunat Renat api. api. Renat api. Orang hendaknya menjadi Tunat api. ya renat Tunat api. api. Hendaknya Toror orang Iwa. I don't know why it is confusion. Very confused. renat api sahisnuna artinya sunicena. Ya. Orang hendaknya menjadi ya lebih rendah dari sehelai rumput. Ya. Dan kemudian menjadi toleransi seperti pohon. Toror iwa. Ada yang? Tadi Guru Maharaj telah menjelaskan tentang cara agar kita menjadi rendah hati atau tunduk hati. Terkadang dalam proses menjadi tunduk hati, kita terjangkit sebuah penyakit yaitu kepura-puraan. Terkadang di sana kita berpura-pura supaya kita terlihat menjadi seorang penyembah yang tunduk hati. Bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut? Hare Krishna. So, Guru Maharaj already mentioned about how to become humble. But when we doing bhakti,
sometimes we got influenced by disease of pretension, pretending that we are very humble like that. How we can avoid this pretensions? Disease of pretension. Be simple like children are playing. Be simple like. Menjadilah sederhana seperti anak-anak yang bermain. They don't know anything. You just think that I don't know anything. Ya, berpikir bahwa diri kita tidak tahu apa-apa. Then I'll have to learn it. Karena itulah saya harus belajar. Pretension, by crookedness, hypocrisy, one cannot get Krishna. Dengan kepura-puraan, dengan kepalsuan, dengan kemunafikan, orang tidak bisa mendapatkan Krishna. That crookedness is the monopoly of Bhagavan Krishna, that Gurudev always said. Dan Gurudev selalu mengatakan bahwa kepalsuan ataupun crookedness itu, yang sifat lika-liku itu monopolinya Krishna. Diutam Chhalayata Asmin. Bhagavan Krishna said, I can pretend, you cannot pretend. Ya, Bhagavan Sri Krishna mengatakan, aku boleh saja berpura-pura, tapi kalian jangan berpura-pura gitu. You cannot be a cheater. Ya, karena Krishna tidak akan pernah bisa ditipu, tapi kitalah yang akan selalu tertipu oleh diri kita sendiri. By pretension one can get bhakti. Dengan kepura-puraan orang tidak akan pernah mendapatkan bakti. Silakan. Hari Krishna Maharaj, ini mengenai prasadam. Terkadang pengalaman saya pribadi, terkadang saya gini, kepengen pola pikir saya, besok pengen makan bubur kacang hijau gitu misalnya. Habis itu besoknya saya buat, terus saya persembahkan ke Krishna. Terus yang perlu saya garis bawahi, pola pikir saya dari awal itu saya kepengen makan bubur kacang hijau. Jadi gimana status boga yang saya persembahkan itu, apakah bisa dikatakan prasadam atau gimana Guru Maharaj? Ribut. So this is about prasadam, Guru Maharaj. Sometimes we think that, oh, tomorrow I want to take what is Bean yeah, porridge. green Bean porridge. mung bean porridge, yeah, sweet mung bean porridge like that. And then the next day we make that mung bean porridge, and then we offer to Krishna, and then we can get the prasadam. Is that really become prasadam, or because we are want to that enjoy that one, and then we make for Krishna like that? So what is the mentality should be? You wanted porridge, you took porridge. Yeah. Karena Ana ingin bubur kacang hijau, Ana mendapatkan bubur kacang hijau itu. You didn't think that Krishna wants this. Ya. Dan Ana tidak berpikir bahwa Krishna ingin ini, menginginkan bubur ini. If you think that Krishna will take, then you will put all your energy, all your mentality, everything, how to make it nice for Krishna. Tapi kalau kita berpikir bahwa Krishna akan menerima persembahan ini, dan kemudian karena kita berpikir Krishna akan menerimanya, kita membuat segala usaha dan kesulitan apapun untuk menjadikan itu menjadi bubur dan mempersembahkannya, pasti Krishna akan menerimanya. But you did for yourself. Tapi kalau kita dari awal kita sudah berpikir ini untuk kenikmatan saya sendiri,
hanya memberikan cap kepada Krishna. Before offering to Krishna, you might have at least smelled. Ya, ya, sebelum kita mempersembahkan kepada Krishna, minimal kita sudah mencium aromanya terlebih dahulu. Then you might be waiting when Krishna will leave the remnant, I will take. Dan kemudian selanjutnya kita berpikir kapan Krishna akan meninggalkan selesai menikmati persembahan ini sehingga saya dapat lungsurannya. So in that case, how will get the mercy of Krishna? Ya, jadi dalam kasus seperti itu bagaimana kita mendapatkan karunia Sri Krishna? How it will become prasadam? Prasadam is mercy. Bagaimana hal itu akan menjadi persad? Karena persad itu artinya karunia. Whatever we will do for the pleasure of Krishna, then Krishna will keep mercy. Tapi kalau dibalik, apapun yang kita lakukan untuk memuaskan Krishna, maka itu akan berubah. Kasusnya lain gitu. It will be difficult for the neophyte devotees, newcomer devotees, to think like that. Dan tentu akan sulit bagi penyembah yang baru akan berpikir seperti itu. But after some time, they will feel that this is for Krishna. Tetapi setelah beberapa lama, orang akan mulai berpikir, oh, apa yang saya buat ini adalah untuk Krishna. I will never develop any desire for it. Saya tidak akan pernah mengembangkan keinginan untuk menikmatinya. Many cases this happen new. Those who are newcomer, newfied devotees, they think like that. I'll do for myself, I'll offer to Krishna and then take prasad. Dan banyak memang di antara penyembah-penyembah yang baru, ya, kita semua juga mengalami hal yang sama. Karena kita ingin sesuatu, kita membuatnya dan kita mempersembahkannya kepada Krishna terlebih dahulu. Hare Krishna, pertanyaan saya mungkin ini sudah umum, namun sampai saat ini saya belum bisa mendapatkan jawaban yang pas tentang pelayanan. Biasanya kita dengar slogan bahwa melayani manusia sama dengan melayani Krishna. Bagaimana hal tersebut kami bisa jabarkan? Terima kasih. So, this is a question about Manawa Sewa mean Madhava Sewa. That is the slogan of the Mayawadi, I think. So, He knows. yeah, He knows this is over. he asked the question. Yeah, if we serve the humanity, that means is also serving God. How we can understand it? Is that correct? He knows that this is Mayavadi philosophy. Apakah Prabu tahu ini adalah filsafat Mayawadi? No, he's not understanding this is Mayawadi philosophy. The human being cannot become Madhava. Ya, Manawa tidak akan pernah bisa menjadi Madhava. Manusia tidak akan pernah menjadi Krishna. And Madhava will not become human being. Dan juga Madhava, Krishna tidak akan pernah menjadi manusia. So how you can think that I will serve to human being means we are serving to Madhava. Dan bagaimana orang bisa berpikir dengan melayani manusia, dia berpikir bahwa itu adalah melayani Tuhan. This is wrong notion. Itu adalah filsafat yang keliru. Pemahaman yang salah juga. Those who are doing that, Mereka yang melakukan seperti itu, they have some desire. mereka memiliki keinginan-keinginannya sendiri. Desire for enjoyment is there. Ya, karena mereka mempunyai keinginan untuk kenikmatannya sendiri. In the name of Madhava Seva, they are doing some service to human beings. Atas nama pelayanan kepada Madhava, kepada Tuhan, mereka melakukan pelayanan kepada umat manusia. That many will say, oh, he is doing very nice Seva. Dan banyak orang memuji orang seperti itu. Oh, mereka melakukan pelayanan yang sangat baik. They will get some pleasure out of it. Dan mereka mendapatkan kepuasan dari melakukan hal seperti itu. But Bhagavan Krishna is not getting pleasure.
Tetapi Bhagawan Krishna tidak pernah mendapatkan kepuasan dari hal itu. And by doing that, we are committing sinful activities. Dan dengan melakukan hal seperti itu, orang melakukan kegiatan berdosa. When one is suffering, Ketika orang sedang menderita, when one is suffering, kapan orang why menderita? he is suffering? Kenapa dia menderita? Because he has done something wrong. Karena dia telah melakukan sesuatu yang salah. He has committed some sinful activity, therefore he is suffering. Karena dia telah melakukan kegiatan berdosa, karena itulah dia menderita. And we are giving some type of help Dan kita memberikan pertolongan not to suffer. supaya orang tidak menderita lagi. So therefore we are also sharing with his sinful reactions. Ya, karena itu kita juga berbagi dosa dengan mereka. Let him suffer. Ya, silahkan mereka menderita. Then he will come to Krishna. Maka kita akan datang pada Krishna. But we are helping him. Tetapi kita menolong mereka, membantu mereka. So he will not suffer. Ya, supaya dia tidak menderita lagi. Finally he will go to Jamraj Heaven, then to Hellish planet. Dan mereka akan datang kepada Yamaraja dan akhirnya menderita di neraka. What type of seva Ya, pelayanan apa yang mereka lakukan? one did for that type of human beings? Ya. And how they are helping? Bagaimana mereka melakukan membantu umat manusia? Apa yang mereka lakukan? The real human seva, serving to human being, is to bring him to Krishna. Ya, pelayanan kepada manusia dalam arti yang sebenarnya adalah ketika kita mampu mengantarkan mereka kembali kepada Krishna. You will help him some finances, money, then he will enjoy with it. Seperti orang menderita, ketika kita punya harta benda, punya uang, kita membantu mereka dengan memberikan dia uang. Dengan uang itu mereka lebih melakukan kegiatan berdosa lagi. He will get the reaction of committing sinful activities. Mereka akan mendapatkan reaksi dari melakukan kegiatan berdosa itu And lagi. you help him to do that, then he will get also reaction. Dan karena kita menolong mereka untuk melanjutkan kegiatan yang berdosa, maka kita juga ikut terkena dosa juga. Rather we should pray to Krishna. Everybody should come to Krishna and serve him and get the benefit of Tapi sebaliknya kita hendaknya selalu berdoa kepada Krishna supaya semua orang bisa datang kepada Krishna dan melayani Krishna sehingga mereka bisa menghentikan penderitaan materialnya. Hare Krishna, Guru Maharaj. Saya ingin menambahkan dari pertanyaan yang tadi. Ada beberapa penyembah yang menolong orang lain dengan alasan bahwa di dalam orang itu terdapat Krishna di dalamnya. Nah, di sisi lain juga penyembah itu kita tidak boleh berpikir negatif, kita harus terus berpikir positif. Nah, jadi dengan kita menolong orang tersebut, apakah kita juga melakukan sewa kepada Krishna dengan kita memusatkan kita pada Krishna? Hare Krishna. We want to add that question. Sometimes the devotee also want to help the other people because they think that the Krishna also inside that people. So we have to think positive that by helping them they will become Krishna devotee. Dengan kita menolong orang itu, kita berpikir bahwa Krishna ada di dalamnya. Dengan menolong orang itu, apakah kita termasuk melakukan sewa pada Krishna? Yeah. If we think that because Krishna is inside of that people, then if we help that people, is that we do service to Krishna? What type of help? Pelayanan macam apa? Bantuan apa? Menolong orang. Ya, to help people. Already we spoke. Ya, sudah disampaikan tadi. The real help is to bring him to Krishna. Ya, pertolongan yang sebenarnya adalah untuk mengantarkan mereka kepada Give Krishna. him Mahamantra, chant Mahamantra.
Ya, berikan mereka maha mantra supaya mereka mengucapkan maha mantra. How many times you can help? Berapa kali kita bisa menolong mereka? Sometimes. Then after that, Setelah itu, again he will suffer. ya, mereka akan menderita lagi. But if he will come to Krishna, then his suffering will be seen. Ya, tetapi kalau mereka itu bisa kita antarkan kembali pada Krishna dan dia datang pada Krishna, maka penderitaannya akan berakhir. He will get eternal bliss. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal, So why kedamaian yang not do kekal. that? Kenapa tidak melakukan hal itu? Make him Krishna conscious one. Jadikan mereka sadarkan Krishna. Sudah? Silakan Prabu Dija. Di jalan. Hare Krishna Maharaj. Di sini yang bertanya masalah makanan. Saya dengar kacang kedelai itu tidak boleh dioffering gitu. Kalau itu dibikin tempe atau tahu dan dipersembahkan pada Krishna atau Gauranitai, apakah dia menerimanya Maharaj? So this about food. He heard that the soya bean is cannot offer to Krishna, but after through the process become soya bean curd or tempe like that, if we offer to Gauranita, is that si Gauranita will accept it? If it is not offered, how will offer? If it is there that soybean should not be offered, I don't know soybean should not be offered. But if you know that it should not be a person, why you will offer? Ya, jadi kalau Guru Maharaj tidak tahu bahwa soya bean itu kedelai itu tidak boleh dipersembahkan. Tapi kalau Anda tahu bahwa kedelai itu tidak boleh dipersembahkan, kenapa harus dipersembahkan? I heard that Prabhupada said, don't take soybean. Yang beliau dengar adalah Prabhupada mengajarkan jangan makan kedelai terlalu banyak karena terlalu banyak protein seperti daging istilahnya. Ya. Bukan tidak boleh. Bukan karena tidak boleh dipersembahkan. Even Prabhupada said, if you take tur dal, so much tur dal, yeah, so much tur dal, also like you are taking the meat. Ya. Juga turdal, Srila Prabhupada juga mengatakan kalau kalian terlalu banyak makan turdal, Anda sama seperti makan daging juga gitu. Artinya jangan berkelebihan, secukupnya ajalah. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, sudah cukup. Karena Guru Maharaj sudah perjalanan sangat panjang dan belum persat. Ya, kita berikan waktu untuk Guru Maharaj untuk persat ya. Kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih banyak Prabu dan Mataji atas sambutannya dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Hare Krishna. Kita diumumkan program gue besok. Umumkan Pak. Oh ya, besok Sandepis di sini Saudara Siswa siang. Siang. Iya. Kemudian silakan mohon Prabu bisa hadir besok siang untuk acara Sandepis. Kemudian hari Senin Guru Maharaj habis persat pagi akan berangkat ke Goris, Singaraja dan